Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan adik-adikku semua, teman-temanku semua pada kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tetap dalam kondisi psikis yang baik, agar dalam bermain kripto kita bisa berpikir dengan jernih, agar kita bisa menentukan yang tepat dalam kita bermain kripto. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kripto itu sesuai dengan supply and demand. Betapa bagusnya berita, betapa digorengnya berita kesana kemari, andai kata demandnya sedikit, juga harga tidak akan naik walaupun dibahas yang seperti apa. Makanya saya juga hati-hati dengan berita sana sini. Memang berita juga penting. Kita di sini saya mau gabungkan antara technical analisis, fundamental, berita-berita, tapi juga fakta supply and demand itu jauh lebih penting. Katakan seperti ini sebagai contoh aja. Ketika awal-awal Presiden Jokowi dulu kan yang laris sekali harga batu. Ini contoh aja, sampai tetangga saya yang tadinya nggak suka batu, dia membeli batu itu sampai 2 peti. Saya sampai ketawa. Tiap pagi itu digosok-gosok, dijemur, nyatanya sekarang dibuang semua. Itulah cryptocurrency seperti itu. Ketika sudah nggak ada demand lagi, sudah nggak berharga itu barang, cryptocurrency itu seperti itu. Sedangkan BTC itu market cap-nya sudah besar, sudah terpercaya, itu pun masih naik turun. Namanya cryptocurrency, tergantung supply and demand. Tapi karena BTC punya fundamental yang kuat, banyak yang suka, ketika harga turun kemarin sampai 16.000, itu langsung berbondong-bondong pada masuk, karena banyak yang suka, sudah terpercaya, fundamental bagus, demandnya juga banyak. Ketika turun dibanting, nanti ada yang masuk. Contoh yang kedua, ETH, BTC, XRP, Cardano, itu ketika nanti turun dibanting, itu banyak yang masuk karena fundamentalnya bagus, sudah terpercaya. Beda dengan koin micin. Koin micin itu kita harus benar-benar mencari developer yang bagus. Kalau enggak, sudah harganya turun, dijual semua, harga dibanting, developernya ikut menjual. Dia kan nggak beli token, tinggal jual. Hancur barang itu, ujung-ujungnya rupul. Makanya saya tegaskan di sini, banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak bacot, supaya mental dan psikisnya adik-adik teman-teman semua terjaga dengan baik, supaya nggak salah langkah di situ di dalam bermain cryptocurrency. Kita lanjut lihat data di CMC. Sekarang harganya rupiahnya 0,07498 per video ini dibuat, penurunan 1,12%. Di sini bisa menjadikan patokan paling gampang juga mengenai mau masuk ataupun mau kita mau jual. Ini cap pasarnya di sini kan 2,9 miliar. Ini ketika nanti turun sampai di bawah 2 ataupun 2, ini bisa jadi patokan supply and demand. Jadi kalau ini memang nanti sampai 2 miliar dibanting lagi, kita masuk di situ. Jadi kita nggak usah lihat harga pun, lihat ini sebetulnya bisa. Kalau kita masuk di harga 2 miliar sekian, pokoknya 2 miliar umpamanya udah mendekati di bawah 2M, kita masuk. Kemarin 3M itu udah jelas harga koin BRIX ikut naik kan, karena berdasarkan supply and demand. Disitulah untuk bermain koin. Jadi kita harus ngerti, harus paham supply-nya. Ketika ini 1,8 M kita masuk,
kita jual nanti di 2,5M ataupun 3M, tergantung kekuatannya demand ini sampai berapa. Ini dulu kan waktu harga tinggi itu kan sampai 7M, seperti kemarin Baby Doge pas 1,8M masuk kemarin, sampai harga sampai kap pasar ini mencapai 7M, makanya Baby Doge naik. Tapi sekarang udah di bawah 4M lagi, udah turun lagi. Di situ untuk permainan kripto itu nggak ada yang naik terus, yang jelas naik banting seperti itu. Kita untuk belajar di sini supaya kita nggak sampai salah jalan cari untung nanti malah buntung. Itu untuk koin Breeze. Nanti kita lihat indikator yang token-token yang lain. Apa yang saya omongkan kemarin nyata jadi kenyataan. Breeze ini sudah jebol dari garis trendline pattern bearish ini. Kalau mengacu di dalam pattern ini, itu targetnya itu kembali ke bawah lagi, tapi ini Ichimoku masih nahan. Ini dia bermain di dalam awan yang tipis ini. Ini mudah sekali kalau fundamentalnya bagus, demandnya kuat, dia akan mantul ke atas. Tapi saya ragu, ini tipis juga, supportnya ini menandakan demandnya sedikit. Ini nanti dia akan melanjutkan penurunan. Kalau ini turun, ini targetnya di 35an, di 0035. Kalau bisa ini tunggu harga bawah, nanti baru dia akan melanjutkan kenaikan, itu pun menunggu momen. Yang jelas kalau kita sudah beli di kepala 3, kita udah itu support yang bagus. Kalaupun turun juga nggak begitu banyak, kita tinggal nunggu momen kenaikan aja di koin Breeze ini. Developer itu pinter, nanti saya jelaskan juga di sini. Koin Breeze ini memang fundamental bagus, tapi juga yang namanya developer itu mesti membutuhkan keuangan. Di sini ada yang namanya sell kontrak secara otomatis. Ketika 30 miliar token sudah mencapai itu, secara otomatis dia akan kejual, harga terus turun. Makanya kalau mau beli koin Breeze ini, kita juga perlu melihat kontrak sellnya sudah, seandainya sudah mendekati 30 miliar token, kita jual dulu, nanti kita masuk lagi setelah yang 30 miliar token itu kejual. Ini juga salah satu teknik yang untuk scalpingan di koin Breeze ini. Nanti saya kasih tahu caranya untuk melihat sell kontrak daripada koin Breeze ini. Ini cara melihat sell kontrak koin Breeze. Begini caranya, kita masuk ke home dulu, kita ketik koinnya Breeze. Ini koin Breeze nya ini ya, kita pastekan, kita copy, kita masuk ke BSC scan, kita pastekan di sini. Pencarian, kita ke bawah, kita cari ada di token ini, kita tekan jangan panah ke bawah, kita lihat koin Breeze ini, koin token Breeze ini, tekan, kita scroll ke bawah, kita bisa lihat per video ini dibuat balance-nya ada 6,9 sekian M. Ini berarti masih jauh. Ini untuk developer, ini yang namanya kontrak sell. Ketika ini sudah mencapai 30 miliar token, secara otomatis terjual. Makanya kalau mau beli,
Kalau ini sudah baru terjual, umpamanya sudah 30 miliar token terpenuhi, ini terjual, harga turun, pasti ada penurunan, kita masuk. Nanti lagi untuk scalpingan, ketika sudah mendekati lagi 30 miliar token akan kejual lagi, turun lagi, kita jual lagi, kita masuk lagi setelah 30 miliar token kejual. Ini salah satu untuk melihat, ini caranya untuk melihat sell kontrak yang di BSC scan. Dengan kesabaran, sebetulnya nggak usah melihat candlestick aja pun, kita nggak usah melihat berita-berita pun, sebetulnya kita main goblok aja, kasarannya main gampang aja, sebetulnya bisa dipahami, bisa dipelajari di CMC ini. Contoh kayak ini yang top 10 Polygon ini Polygon ini dia layer 2 nya ETH, ini barang bagus, kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan besar semua, ini semua orang tahu. Ini kalau turun ini cepet ngebanya, ini juga harga 17.600 per video ini dibuat. Ini saya tahu ini banyak yang menunggu di bawah, ini banyak nunggu di bawah ini, tapi kalau sekarang mau masuk riskan. Ini cepet ngebanya, naik turunnya cepet. Tapi kalau ini yang di bawah ini Dogecoin kan kalau naiknya paling sebentar, nggak begitu tinggi, tapi kalau di bawah lama, tergantung, karena ini koin-koin Elon Musk ya, tergantung Elon Musk, ini koin komunitas kayak begitu. Nah ini saya kasih gambaran lagi, saya kasih info lagi, kayak ini Polkadot nih bagus, fundamentalnya ini bagus, tapi ya semua tergantung supply and demand. Biar digoreng segala macam berita, kalau memang demandnya sedikit yang nggak akan naik, seperti yang saya contohkan kayak batu itu, batu bisa harganya tinggi ya. Ini untuk Shiba ini juga, ini masih banyak yang nahan, karena crypto.com aja punya 20% di koin ini, nggak tahu nih kemana ke depannya. Ini ada koin yang stabil, yang bagus, ketika turun dia cepat naiknya, dan saya tahu penurunannya sampai berapa, naiknya sampai berapa. Ini koin juga bagus ini, nanti sebentar, ini XLM juga bagus. Ini Aptos kemarin kan harga sampai 31.000, naik sampai 260-an, ini sudah turun lagi. Memang beritanya ini nggak bagus. FOMC meeting, The Fed juga mau menaikkan suku bunga lagi. Hebar ini juga bagus. Oh, ini ada info koin Aptos ini kemungkinan ini ke depan kayak Solana. Ini permainannya kelas-kelas paus yang tempo hari itu yang dimainkan kan Solana. Jadi permainannya seperti ini, ketika barang yang dimainkan paus, dia akan, barang itu kan naik terus. Situ umpamanya beli di bawah, nanti naik profit, nanti Anda jual, barang nggak akan turun, ditambah lagi modal sama paus itu, memang dipermainkan sama paus seperti itu, nanti terus naik terus, Anda untung profit, nanti Anda kepancing lagi, aduh naik lagi, sayang saya jual, masuk lagi lebih banyak lagi, masuk lagi tambah banyak lagi, terus tetap diserok lagi sama paus supaya harga daripada koin Aptos ini nggak turun. Nanti setelah tinggi banget kayak Solana ya, banyak digoreng berita yang baik-baik, yang bagus-bagus, harga ini 175.000 ini nanti bisa mencapai 3 juta, ke sana ke atas. Udah kenyang itu paus, harganya dia kan udah nicil dari bawah ya, sikat dia jual semua, dia untungnya sudah banyak, kita yang baru masuk, kita yang sangkut. Sebetulnya seperti itu ya, percaya nggak percaya memang seperti itu keadaannya. Ini koin yang punya fundamental yang
bagus, minta dibahas. Kemarin ada yang minta di komen untuk GRT itu juga bagus, tapi memang kemarin harganya jatuh banget, kemarin sempat naik. Nah itu waktunya momen-momen seperti itu untuk kita menjual. Ini Algorand Web3 ini bagus, tapi memang sabar di kripto itu, nunggu momen yang pas, pokoknya masuk kalau pas lagi turun. Ini koin salah satu favorit saya nih, ONT. Ini ONT ini saya belum mendalami benar, tapi ini koin ketika turun di harga 1,4 1,5 ini nanti kalau BTC nya naik ngikuti cepet, nggak pakai nunggu lama. Jadi ketika turun harga ketika turun harga 1 juta, 2, 3, 4, 5 masuk, nanti dia akan cepet 1,7, 1,8, bahkan 2,5 juta. Ini naik turunnya cepet. Ini untuk scalpingan enak ini dikuan ini, tapi juga untuk bukan scalpingan harian. Maksud saya di sini swing ya, untuk swing itu kadang-kadang saya ambil ini di 1,4, 1,5, cepet 1,7 saya jual, nggak taunya sampai 2 juta, karena nggak pasti nanti akan sampai berapa tingginya, tergantung supply and demand. Kita kan bisa dilihat di CMC ini, supply-nya berapa, demand-nya berapa, seperti itu. Nah ini ya kemarin yang ada yang komen di koin GRT ini GRT ini kan kemarin sempat harganya rendah sekali, kayak nggak dipakai, kayak nggak diperhatikan. Tapi ini kan termasuk koin yang punya mental bagus, developernya kuat. Ini ketika dia turun ke bawah, orang pada jual semua, ini developer masuk dia lah, masuk harga tinggi. Kemarin kan sampai harga tinggi kan, banyak yang komo ikut masuk, developer jual itu. Makanya permainan kripto seperti ini. Yang kemarin token Indo itu namanya tokennya Mas Anang itu asik itu kan, kemarin juga sempat pas masuk di Indodax harganya naik tinggi. Tapi hati-hati kalau ketika naik tinggi itu jangan masuk, itu tergantung supply and demand. Apalagi kalau developernya bisa menjual kayak kemarin token kunci itu kan, itu developernya megangnya terlalu banyak, jadi nggak sehat. Nanti juga akan saya kasih tahu penjelasan supaya tahu developernya megang berapa token di situ. Ini untuk koin Mijin kita harus hati-hati. Ketika kita membeli, kita juga harus tahu supply-nya berapa. Kalau supply-nya terlalu banyak, harganya otomatis susah itu naiknya. Apalagi kalau yang sedikit-sedikit developer, developernya jual, itu yang repot. Cari developer yang modalnya kuat, mudah-mudahan Breeze kuat ya dia. Tapi kalau saya lihat juga komitmen dianya, kalau saya lihat untuk Breeze ini komitmen. Maaf ini suaranya lagi kurang bagus, kurang enak badan, tapi tetap saya kasih info untuk yang pemula-pemula. Ini kemarin ada komen GRT, saya lanjutkan untuk koin catnya. Untuk koin GRT ini saya lama nggak mengamati koin ini, kemarin sempat jatuh banget harganya. Ya seperti yang saya katakan kemarin, di sini motonya itu gue harus sabar, menunggu harga dibanting baru masuk, pasti kita cuan. Jangan kita ke bawah FOMO. Yang kemarin ngambil di harga bawah ini kan pas harga itu dimainkan naik ke atas, tergantung supply and demand. Kalau developernya ingin meningkatkan harga, dia ada yang dinaikkan sampai sini nih, developer ini naikkan sampai sini, kemudian di sini pada masuk ya, developer jual dikit ya, turun lagi yang jual, umpamanya Anda developer masuk lagi di sini ya, naik lagi harga, Anda jual lagi, developer ambil lagi di sini, naik, Anda untung di sini,
Nah, kemudian harga diangkat lagi naik ke atas trade ya. Anda untung di sini, Anda terpancing keuntungannya. Aduh, naik lagi setelah sampai sini, Anda masuk lagi di sini nih, di area kuning ini. Harga naik ke atas karena retail yang angkat, developer udah beli, antara udah serok di dua ini, sudah sampai sini, banting lagi jual ke sini. Itu memang seperti itu permainannya. Makanya saya ingatkan di sini, kalau mau beli ketika betul-betul barangnya lagi dibanting seperti ini di bawah, pokoknya kita cuan. Indikator Ichimoku kan udah kelihatan. Kalau kita mau beli itu di bawah pun kita harus bertahap. Ini dari sini kan turun ya, ini nggak bisa nembus resisten ini. Ya ini kan sudah mulai landai. Kalau udah mulai melandai ini sudah ketahuan, kalau kita pinter sudah kebaca, ini udah yang sell ini udah mulai melemah. Ya kalau yang sell udah mulai lemah, developer masuk, pause masuk, prak, naik ke atas, kemudian bullish di atas awan, waktunya TP. Nah kalau di sini kalau mau masuk ya kita bonyok, ini jangan masuk, ini udah mau jatuh, harga ini mau turun lagi, nanti nunggu di support yang kuat mana, di bawah lagi sini baru masuk. Ini untuk pembahasan koin GRV di situ. Makanya kuncinya, intinya harga jatuh dibanting masuk. Itu jangan memberitakan ya kondisi market lagi hijau, walaupun kita sangkut mending segala macam, sangkut mending apanya sangkut. Nggak ada cara lain dalam bermain kripto, sabar menunggu dibanting. Ini BTC mengacu indikator Ichimoku, yang beli di bawah ini, di bawah awan ya selamat, sekarang udah pada cuan. Tapi memang momennya sabar. Ini sekarang kan ke atas, dia udah bullish ini. Tapi ini kan kondisi yang biru ini udah menggunting yang ungu atau merah, tergantung catnya mau pakai warna apa. Ini tertahan di Ichimoku awan support ini supportnya juga termasuk kuat. Tapi ini udah mulai mau bermain di dalam awan. Nanti kalau ke bawah ya supportnya di garis merah ini, nanti naiknya lagi. Sementara di situ permainannya antara dalam awan ini, untuk keluar, untuk naik turunnya masih di bawah awan. Ini takutnya juga nanti penurunan kembali. Intinya sabar aja, nunggu sampai barang itu turun, demand terbawahnya, support terbawahnya, cicil sedikit seperti itu aja. Makanya kalau naik alhamdulillah kita bisa cuan, kalau turun kita juga masih punya dana di bawah. Makanya harus selalu DCE, harus dicicil, nggak usah buru-buru. Kalau sekarang untuk masuk ya momennya nggak pas, nanti nunggu turun dulu, apalagi berita kurang baik. Mongot juga tahun 2023 ini mau mencairkan dananya. Yang saya dengar itu ada 120.000 BTC. Itu gila, itu kalau dijual semua pada wah turun. Itu kalau turun gitu waktunya masuk. Itulah kesabaran di situ. Kalau kita buru-buru masuk, paling sakit itu ketika ada harga bantingan, kita sudah nggak ada dana untuk masuk. Itu paling sakit yang saya alami seperti itu. Mungkin ini hari Minggu ya, untuk sama keluarga dulu, teman-temanku, adik-adikku semua cukup dulu sementara itu. Sedikit demi sedikit mohon subscribe-nya agar channel ini berkembang. Ini juga saya lagi nggak begitu enak badannya, nanti saya tak cari berita lagi yang lebih bagus, lebih akurat. Cukup sekian aja, mudah-mudahan kondisi dalam sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.